Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mumtani'an tamzilil afkaril khatirah al-murtafi'ah tahsilil abzarin nazirah al-alimi biwajibi qalbi al-zaratil khadirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ahmadu ala yadihil bayda'il mutaqadirah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامة الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita sama-sama berwasiat kepada diri kita masing-masing agar kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebab dengan bekal iman dan takwa itulah manusia akan mendapat keselamatan baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga tidak lupa selalu senantiasa kita sampaikan, terkhusus di bulan kelahiran beliau, di bulan Rabiul Awal ini. Marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, pengikutnya dan sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya lah di bulan kelahiran ini kita menjadikan ibrah, menjadikan pelajaran bagi kita untuk kita selalu senantiasa mengambil contoh dan teladan beliau dan juga memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang memerintahkan agar kita bersolawat kepada Nabi bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah ke atas Nabi Muhammad dan salamlah dengan sebaik-baiknya salam. Di sini menjadi tolak ukur bagaimana betapa tingginya, betapa terhormatnya, betapa mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bahkan Allah juga abadikan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Inilah keutamaan dan keunggulan dari Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah sepantasnya lah sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kita berjanji di dalam setiap solat kita, di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah sepantasnya lah kita ikuti apa yang beliau jalani, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya
Bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad? Bagaimana akhlak suamimu ya? Ditanya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Artinya apa? Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, yaitu yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, contoh teladan yang baik. Karena itu pesan khatib untuk diri Al-Faqir sendiri dan untuk jamaah sekalian, mari di zaman yang serba modern ini, di zaman yang serba digital ini, di zaman yang serba semua viral ngelihat di medsos, bahkan banyak tokoh-tokoh jadi-jadian yang seolah-olah kalau punya follower tinggi, banyak pengikut tinggi, seolah-olah ucapannya yang paling benar, seolah-olah kebenaran milik follower yang tinggi, pengikut yang banyak, orang yang viral. Akhirnya kita melupakan contoh pemimpin teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, di bulan kelahirannya, mari kita tiru napak tilas contoh akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil di dalam kitab syair Maulid Ad-Debai. Syekh Abdurrahman Ad-Debai mengatakan dalam bait syama'ilnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wahdahum illa haqqi turugon. Adalah Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia di dalam kejadian bentuk dan tubuh, budi pekerti, dan paling banyak menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Kana khuluquhul Quran, akhlak budi pekertinya seperti Al-Quran. Wasimatuhul ghufran, bertabiat pengampun. Yansuhul insan, memberi nasihat. Wa ya'fu fil ihsan, luas dalam berbuat kebajikan. Wa ya'fu aniz zambi iza kana fi haqqi wasababi. Nabi Muhammad pemaaf bila menjadi kesalahan yang menjadi haknya. Wa iza du'i haqqullahi lam yakum ahadum li ghadabi. Dan bila hak Allah dilanggar, bila kemaksiatan merajalela, bila kemungkaran di depan mata, maka tak seorang pun dapat menghentikan kemarahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mesti banyak disampaikan. Jangan seolah-olah kalau melihat dai, melihat ulama, melihat kiai, habib, kasar, bukan keras dalam yang hak. Apa yang itu yang hak, yang diperintahkan Allah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, dianggap ekstrim, dianggap keras, dianggap radikal, dianggap tidak mengikuti contoh teladan Nabi. Padahal Nabi orangnya pemaaf, santun, hormat, dan pemaaf bila kesalahan menjadi haknya. Tapi wa iza du'iya haqqullahi lam yakum ahadum li ghadabi. Bila hak Allah yang dilanggar, bila kemaksiatan kemungkaran di depan mata, Nabi orang terdepan yang membela hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau melihat ada ulama yang tegas bukan berarti keras, tegas atas haknya Allah, itu bukan radikal, itu mengikuti teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat kezoliman, diam saja. Seperti saat ini kita lihat bagaimana kemarin saudara-saudara kita menyuarakan aspirasinya, keluhannya atas kondisi bangsa. Bagaimana bangsa ini rakyat ditekan habis-habisan dengan pajak yang menjulang tinggi, harga-harga pokok semuanya dinaikkan. Kita disuruh efisiensi, disuruh hemat, PHK di mana-mana, tapi dipertontonkan contoh pemimpin yang tidak menjadi teladan. Joget-joget di hari kemerdekaan, joget-joget berpesta pora, naik gaji dengan seenak-enaknya, rakyat ditindas. Apakah ini contoh teladan pemimpin? Tidak. Tirulah contoh teladan kesederhanaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita miris semalam kita lihat saudara kita dari driver online dilindas sampai meninggal dunia. Na'udzubillah, semoga Allah tempatin di raudhah min riyadil jannah. Semoga orang-orang yang berbuat zolim, siapapun itu aktornya dan semua yang terlibat, mudah-mudahan di hari Jumat yang mulai ini Allah berikan balasan yang setimpal. Jangan karena haus kekuasaan, haus jabatan sampai menindas rakyat. Jangan sampai
rakyat yang di bawah sudah susah dalam ekonomi ditindas terus, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Rakyat nggak butuh mereka mau ngurus sebenarnya, yang penting rakyat yang butuh hidup dengan tenang, damai, harga murah, dan jadikan contoh pemimpin teladan yang baik, bukan memamerkan harta, memamerkan mobil mewahnya, memamerkan di jalanan tetot bunyi-bunyi, rakyat disuruh minggir jalan. Itu tidak dicontohkan dalam Islam. Nabi Muhammad dan para sahabatnya mencontohkan menjadi pemimpin yang teladan, tawadu, dan rendah diri, dan hidup yang sederhana, bukan yang hidup dengan mewah-mewahan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini di bulan Rabiul Awal ini kita menjadikan diri kita, yuk masing-masing jadikan diri kita akan kelak menjadi pemimpin bagi rumah tangga kita semua, jadi pemimpin yang sederhana, jadi pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa. Karena khuluquhul Quran, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, itu kita jalani. Jangan kita gelap mata dengan harta, tahta, dan jabatan kita. Mudah-mudahan khutbah ini menggugah hati diri kita masing-masing, agar di bulan Rabiul Awal ini, yuk mari tiru teladan, contoh kudwah hasanah kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di yaumil kelak nanti. Dan syiarkanlah majelis-majelis maulid di berbagai macam tempat, di masjid, di musola, di majelis-majelis. Mari kita bergembira terhadap kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan sama-sama berzikir, bersolawat berjamaah, bukan joget berjamaah. Di Masjid As-Sa'adah ini insya Allah Jumat yang akan datang pagi hari dilaksanakan peringatan maulid, dan di berbagai macam tempat. Mari kita syiarkan, kita ambil ibrah pelajaran, nasihat mau'izah yang baik, menjadi teladan agar kita menjadi ngikutin napak tilas perjuangan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wastaghfirul azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irgharani min bihadi liman jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin jaddil hasani wal husain وعلى بخير أهل الدار خصوصا على أول رفيق سيدنا أبي بكر الصديق ولا صادق المصدوق هنا أبي حفص عمر الفاروق ولا زوز البنتين سيدنا عثمان ذي النورين ولا بن عم الغالب هنا علي بن أبي طالب ولا ستات الباقين رضي الله عنهم أجمعين ولا سبتين الشريفين سيد شباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولا بقية صحابة أجمعين ولا تمسنين إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خلفاء المتقدمين والأئمة الماضين والعلماء الراشدين واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر صهيون الإسرائيليين والمنافقين.
اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم يا الله يا عزيزا يا كريم أكرم هذه الأمة، أعزز هذه الأمة بنصرك المنصر. اللهم انصرنا بنصرك. ربنا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم. أقيموا الصلاة.